Mana uangnya sekarang? Pak, saya belum dapat uangnya, tapi saya janji bakal bayar. Kasih saya waktu lagi seminggu, tolong. Seminggu? Aku udah baik hati ngasih 3 hari. Sekarang saya mau jaminan. Pak, tolong jangan kasar ke suami saya. Kami bakal bayar, janji Pak. Istrimu cantik juga ya. Kalau gak bisa bayar, ya dia aja yang jadi gantinya. Pak, tolong jangan macem-macem. Opi kok nggak ngajak-ngajak? Hehe, Jeffrey, lupa ngajak, sorry. Lagi ngapain sih? Kelihatan sibuk amat sama apa? Ini lagi penasaran sama game online. Kamu pernah denger gak? Game yang bisa dapet duit cepet gitu. Nih lihat, katanya bisa menang jutaan, cuma modal receh. Itu bukan game, Pito. Itu slot. Aku pernah main dulu. Sekali menang bisa langsung cair 2 juta, nggak sampai sejam. Seriusan kamu? Gak tipu-tipu kan? Aku lihat di grup banyak yang posting bukti transfer gitu. Ya kalau hoki bisa cuan gede, tapi ya gitu, kudu modal dulu. Jangan berharap menang kalau nggak pernah nyoba. Modalnya berapa sih? Aku penasaran, pengen coba. Soalnya kerjaanku makin sepi aja nih. Modal kecil juga bisa, aku bantu deh. Nih, aku pinjemin dulu 100.000. Coba aja deposit, main yang gampang dulu. 100.000 ya? Kalau kalah aku ganti, tapi kalau menang, hahaha, ya ganti 2 kali lipat. Terus traktir aku nasi goreng sama kopi 5 gelas. Hahaha. Wah, jangan pada main begituan. Kalau kalah bikin stres loh. Iya bu. Tapi ingat jangan kebablasan, main buat seru-seruan aja. Iya, aku cuma mau nyoba doang kok. Ya udah aku pinjemin 100.000, ntar transfer aja soalnya lagi nggak ada cash. Jangan lupa kalau menang nanti kabarin. Siap, nanti aku kabarin. Siapa tahu rezekinya dari sini. Kok malah minus lagi sih? Udah open posisi beberapa kali nggak dapet apa-apa. Mas Vito dari tadi main HP terus kayak orang stres. Main apa sih? Enggak, ini lagi ikutan arisan online. Nggak usah ikut campur deh. Kok mukanya tegang gitu? Dari tadi juga ngedumel sendiri. Ya namanya juga nunggu hasil, kadang menang, kadang enggak. Aku cuma takut kamu kejebak hal yang aneh-aneh, Mas. Sekarang banyak tuh yang nipu-nipu lewat online. Kamu nggak percaya banget sama aku? Aku juga paham lah. Udah bukan anak kecil lagi, jangan sujon dulu. Aku cuma khawatir, aku liatnya jadi kayak beda aja. Dulu tiap sore main sama anak, sekarang malah diem terus depan HP. Aku cuma pengen memperbaiki ekonomi keluarga kita. Aku capek kerja tapi nggak pernah cukup. Aku pikir ya siapa tahu lewat sini bisa dapat tambahan. Iya, aku hargai usaha kamu kalau mau memperbaiki ekonomi keluarga, asal jangan sampai malah nambah masalah. Gak mungkin, ini pasti error. Aku harus balikin modalnya. Saldonya habis. Gimana ini? Mas, mau kemana? Jeffrey, aku kalah terus. Udah habis semua duitku. Bahkan 100.000 yang kamu kasih juga lenyap. Gak tahu kenapa. Kayaknya sistemnya ngerjain aku. Ini beneran bisa untung gak sih kalau aku main terus? Yang namanya judi, kadang dikasih manis dulu, baru disikat balik. Udah, mending stop aja kalau nggak yakin. Aku nggak bisa berhenti gitu aja. Rasanya kayak masih ada peluang. Tadi hampir menang. Kalau dapat jackpot itu, modalku bisa balik semua. Vito, denger. Itu cuma perasaanmu aja. Mending udah deh, jangan main slot. Kasihan aku lihat kamu stres begitu. Pinjemin aku duit lagi, Jeff. Sekali ini aja, aku janji. Begitu menang, langsung aku balikin 2 kali lipat. Gak bisa, Vito. Aku juga udah kapok bantuin orang main beginian. Lagian duitku juga pas-pasan. Ayolah, Jeff. Aku nggak tahu harus gimana. Caca udah mulai curiga. Aku cuma mau nutup kerugian kemarin biar nggak kelihatan bodoh. Kalau kamu benar-benar nekat, aku bisa kenalin sama orang. Namanya Pak Narto. Dia sering bantu orang yang butuh pinjaman cepat. Tapi bunganya gila. Sanggup gak?
Sanggup, asalkan sekarang bisa dapat modal dulu. Nanti aku urus belakangan soal bunganya. Tolong ya Jeff, kenalin aku sama orang itu. Ya udah, tapi jangan nyesel. Aku kasih nomor dan alamatnya. Kalau ada masalah apapun, aku nggak tanggung jawab ya. Makasih Jeff, nomornya udah masuk di WhatsApp nih. Aku janji nggak bakal nyeret kamu soal ini. Nanti malam aja kamu ketemu orangnya. Tapi hati-hati, orang itu bukan tipe yang bisa diajak main-main. Iya, aku ngerti. Aku cuma butuh buat modal awal aja. Karena aku yakin bakal ada peluang buat dapetin uang berkali-kali lipat. Jadi bunganya 10% per minggu ya Pak? Nggak bisa lebih ringan dikit? Saya cuma butuh buat modal usaha. Kalau mau cepet ya gitu aturannya. Aku juga ambil resiko, jadi gak bisa dinego kalau soal bunga. Tapi tenang aja, asal kamu bayarnya lancar, aku gak bakal kejar-kejar soal tagihan. Iya Pak, saya janji nggak bakal telat. Saya cuma butuh beberapa hari buat muterin duitnya. Tanda tangan di sini, Pak. Lengkapin juga nama istri dan alamat rumah. Nama istri juga, buat apa? Formalitas aja, kalau sampai kamu kabur, ya kami tahu harus cari kemana. Peraturan pinjam meminjam uang memang sudah begitu di semua tempat juga. Iya deh, saya isi. Tapi saya pasti tanggung jawab Pak. Nah, ini uangnya 2 juta pas. Tapi ingat, seminggu lagi aku datang buat nagih. Jangan sampai aku dengar alasan belum ada ya. Siap Pak, saya janji minggu depan langsung bayar. Makasih banyak Pak. Sama-sama, awas ya, jangan sampai cuma janji-janji palsu. Apalagi kalau sampai kabur. Saya punya anak buah yang bisa menghabisi kamu kalau nggak tepatin janji. Enggak Pak, saya beda. Saya bakal lunas dengan tepat waktu. Udah beres, Pak. Baiklah, semoga modalmu itu nggak bikin kamu punya masalah dengan saya. Siapa sih Pak Darto ini? Bunda, ngapain liatin HP ayah? Nggak apa-apa nak, lanjut aja gambar. Ingat, 3 hari lagi harus store, jangan coba kabur. Hah? Apa yang dilakuin? Kamu ngapain pegang HP aku? Aku cuma lihat jam mas, tapi aku nggak sengaja baca pesannya. Kamu nggak usah ikut campur urusanku. Itu cuma urusan kerjaan. Kerjaan apaan yang sampai ditagih uang kayak gitu mas? Siapa Pak Darto itu? Udahlah, nggak usah tanya-tanya. Aku lagi banyak pikiran. Aku ngerti mas, tapi jangan bohong. Aku cuma takut kamu ngelakuin hal yang bikin kita tambah susah. Aku bilang jangan ikut campur. Aku tahu apa yang aku lakuin. Ayah marah ya bun. Mas, lihat anak kita. Kamu udah berubah banget. Aku keluar dulu, jangan tanya kemana. Mas, tolong jangan makin jauh. Aku cuma pengen bantu. Bunda, jangan nangis. Enggak nak, cuma kelilipan aja. Udah kamu lanjut lagi aja ya gambarnya. Bunda mau masak. Kenapa ngajak ketemuan di sini? Emang kamu bisa bayarin saya makan? Hohoho. Enggak sih Pak, saya ngajak ketemu di sini biar nggak ketahuan sama tetangga aja. Oke kalau gitu, mana bayarannya? Pak, saya mau ngomong baik-baik. Tolong kasih saya waktu tambahan dikit. Saya belum bisa bayar, tapi saya janji akan lunasin secepatnya. Waktu tambahan? Kamu pikir ini arisan? 3 hari udah lewat, bunganya jalan terus. Kamu yang janji bakal cepat lunasin kan? Saya beneran lagi susah Pak, duitnya udah habis. Saya pikir bakal balik modal, tapi malah kalah lagi. Saya cuma minta seminggu lagi. Bisa ya Pak? Saya mohon. Aku nggak peduli kamu kalah atau menang. Yang aku tahu uangku harus balik. Kalau enggak, ya aku cari cara lain. Cara lain gimana maksudnya? Kadang orang gak punya uang tapi masih punya hal berharga lain. Rumah, motor, atau keluarga. Pak, jangan bawa-bawa keluarga saya. Saya nggak akan kabur. Saya cuma butuh waktu. Ya udah, buktikan. 3 hari lagi aku akan datang ke rumahmu. Kalau masih gak ada uang, jangan salahin saya. Kalau saya ambil yang lain. 3 hari Pak, bener 3 hari aja. 3 hari, nggak lebih. Baik Pak, saya bakal cari cara. Asal jangan ganggu istri dan anak saya. Kamu yang nentuin, bukan saya.
Aku harus nyelesain ini sebelum dia beneran datang ke rumah. Loh, Caca, kok wajahmu kusut gitu? Dari kemarin aku juga baru lihat kamu keluar rumah. Aku lagi pusing, Bu. Mas Pito akhir-akhir ini berubah banget, gampang marah, sering keluar malam. Terus aku juga lihat HP-nya ada yang lagi hutang. Astagfirullah, hutang ke siapa, Cak? Gak tahu, Bu, tapi namanya Pak Darto. Aku takut soalnya dia nulis pesannya kayak orang ngancem. Ya ampun, Cak. Jangan-jangan suamimu kejebak rentenir. Sekarang banyak tuh yang aku pinjaman cepat, padahal mencekik. Kamu hati-hati ya. Aku pengen ngomong baik-baik sama dia, Bu. Tapi tiap kali aku tanya malah dimarahin. Sabar, Cak. Laki-laki kalau lagi kepepet kadang nutupin semuanya. Tapi kamu tetap harus berani tanya langsung. Jangan diam aja. Iya, Bu. Aku rencana nanti malam mau ngomong lagi. Tapi aku takut kalau dia malah makin marah. Pilih waktu yang pas, Cak. Jangan pas dia lagi emosi. Tunggu dia tenang. Yang penting kamu kasih tahu pelan-pelan. Iya, Bu. Makasih banyak buat sarannya. Aku pulang dulu ya. Ya Allah, lindungi keluarga dia. Pito, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Astaga, dia datang malam-malam begini. Mas, siapa itu? Kok muka kamu panik banget? Udah, Cak, kamu di kamar aja, nggak usah keluar. Tapi suaranya keras banget, Mas. Jangan bilang itu orang yang ngancem kamu. Udah, pokoknya kamu di sini aja. Biar aku yang ngadepin dia. Waktunya udah habis. Janjimu 3 hari. Mana uangnya sekarang? Pak, saya belum dapat uangnya, tapi saya janji bakal bayar. Kasih saya waktu lagi seminggu, tolong. Seminggu. Aku udah baik hati ngasih 3 hari. Sekarang saya mau jaminan. Pak, tolong jangan kasar ke suami saya. Kami bakal bayar, janji, Pak. Istrimu cantik juga ya. Kalau gak bisa bayar, ya dia aja yang jadi gantinya. Pak, tolong jangan macem-macem. Jangan sentuh istri saya, Pak. Saya yang tanggung jawab. Wah, udah jelas-jelas gak bisa bayar. Ya berarti harus rela kalau istrimu jadi jaminan. Nih, saya kasih HP saya dulu buat jaminan. 3 hari lagi, saya datang ke sini lagi. Kalau nggak ada uang, jangan salahin saya kalau saya ambil yang lain. Ngerti? Ngerti, Pak. Saya bakal cari uangnya, tapi tolong jangan ganggu keluarga saya. Mas, jadi kamu beneran dikejar-kejar rentenir? Maaf, aku nggak jujur dari awal sama kamu. Aku kejebak judi online dan modalnya aku pinjam dari Pak Darto. Sampai akhirnya aku punya utang ke dia dan nggak tahu harus gimana buat bayarnya. Ya ampun, Mas, bener kan dugaanku? Kamu tuh malah nambah masalah, bukan memperbaiki ekonomi keluarga kita. Ini semua udah nggak bisa ditutupin lagi. Aku takut. Aku janji, Cak, aku bakal selesaiin ini semua. Aku nggak mau mereka nyentuh kamu sedikit pun. Pak, saya Caca, istrinya Vito. Saya memang gak tahu berapa nominal pinjaman yang dilakukan suami saya. Tapi saya datang buat minta waktu karena kami belum bisa bayar sekarang. Oh, belum bisa bayar juga. Ternyata suamimu itu pintar ngomong, tapi nggak bisa tanggung jawab. Sekarang kamu datang ke sini untuk menyerahkan diri sebagai jaminan, kan? Oh, Bukan, Pak. Saya mohon, kasih kami waktu sedikit lagi. Kami pasti bayar semuanya. waktu. Semua orang yang berhutang pasti bilangnya begitu. Kami nggak bakal lari atau kabur, Pak. Suami saya lagi nyari cara. Saya datang ke sini biar Bapak tahu kami masih punya niat baik. Niat baik aja nggak cukup. Saya ini bukan orang bodoh. Kalau uang nggak ada, ya saya ambil gantinya. Pak, jangan kayak gitu. Saya mohon, jangan ganggu keluarga saya. Saya nggak ganggu. Saya cuma ambil hak saya. Kamu bisa bantu suamimu lunasin hutang, kan? Gak harus uang. Kamu tahu itu kan? Lagian suamimu itu miskin. Ngapain juga kamu mau sama dia? Saya nggak akan mau, Pak. Saya mending mati daripada ngelakuin itu. Kamu pikir bisa nolak?
Lepasin saya. Saya bukan barang yang bisa digantiin sama uang. Dasar bodoh, kenapa bisa kalah sama cewek sih? Saya coba kejar bos. Gak usah, udah terlambat. Mas Vito, kenapa kamu rela dijadiin aku jaminan, Mas? Caca, ya Allah, kamu kenapa? Dari mana aja? Aku nyariin kamu. Aku baru pulang dari rumah Pak Darto, Mas. Aku cuma mau bantu nyelesain semua ini. Kamu bilang apa barusan? Kamu ke rumah dia. Kenapa kamu nekat? Aku nggak tahan, Mas. Aku takut dia beneran datang ke rumah. Aku pikir kalau aku jelasin langsung dia bakal kasih waktu lagi. Astaga Caca, kamu nggak tahu orang itu seberapa bahayanya. Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Aku tahu, Mas. Dia hampir nyentuh aku. Apa? Dia berani ngelakuin itu? Aku sumpah bakal laporin dia ke polisi. Mas, jangan. Aku nggak mau kamu kenapa-napa lagi. Aku cuma pengen semua ini selesai. Jangan nambah masalah-masalah ini jadi makin besar. Enggak Cak, ini salahku. Aku yang bikin kamu sampai kayak gini. Semua gara-gara aku bodoh. Kenapa sih aku berani main judi online? Mas, udah. Jangan nyalahin diri sendiri. Semuanya udah terlanjur. Aku juga gak marah, Mas. Aku cuma pengen kamu sadar. Judi online itu sesat dan gak ada manfaatnya. Aku sadar dan aku rela masuk penjara asal kamu dan Raffi aman. Aku udah gak kuat hidup dalam rasa takut. Aku cuma pengen kita balik kayak dulu, Mas. Hidup sederhana tapi tenang. Dan jangan coba-coba menyentuh judo lagi. Besok aku lapor polisi biar semua ini berakhir. Saya siap mengakui kesalahan saya, Pak. Saya yang pinjam uang ke dia, tapi saya juga yang mau laporin semua ancamannya. Kamu sadar laporan ini bisa bikin kamu ikut terseret kasus kan? Ada bukti kamu ikut judi online juga kan? Saya sadar, Pak, tapi saya udah nyerah hidup kayak gini. Saya lebih baik tanggung semua resikonya daripada istri saya dijadikan korban lagi. Oh, ngaku aja. Kamu yang bego main judi segala padahal hidup miskin. Terus sekarang nyalain orang lain. Uang gue mana? Diam, kamu bicara nanti pas saya suruh. Kami udah punya bukti transfer dan laporan korban lain. Kamu bukan cuma nipu satu orang. Bukti belum tentu bener. Banyak yang iri sama saya. Iri sama manusia yang ngancam istri orang buat dilecehkan. Apakah punya hati, Pak Darto? Aku nyesel pernah kenal Anda. Kamu resmi jadi pelapor sekaligus saksi. Tapi kamu juga harus jalani proses soal pinjaman ilegal dan perjudian, ngerti? Ya, Pak, saya siap. Asal istri saya aman. Saya nggak apa-apa. Dasar laki-laki miskin. Awas aja ya, kalau sampai saya di penjara, kamu bakal saya kasih balasan berkali-kali lipat. Terserah, saya nggak takut. Saya ngelakuin ini demi melindungi keluarga saya. Bawa ke ruangan tahanan keduanya. Akhirnya selesai juga, Cak. Aku bakal tebus semua ini, meski harus mulai dari nol. Pagi, Ca. Wah, udah rajin aja nih. Iya, Bu. Ini salah satu cara buat aku bisa ikhlas sama kejadian kemarin. Aku lagi berusaha mulai semuanya dari awal. Hidup baru ya, kalau kata orang. Bagus itu, Ca. Aku seneng lihat kamu udah sumringah mukanya. Gimana kabar Mas Vito di dalam sana? Katanya sehat, Bu. Dia ditahan sementara, tapi udah bisa dikunjungin. Dia juga minta maaf terus lewat surat. Ya, namanya manusia, Ca. Kadang harus jatuh dulu biar sadar. Yang penting kamu kuat. Iya, Bu. Aku udah maafin dia. Aku cuma pengen anakku tumbuh tanpa rasa takut. Hutang bisa dilunasi, tapi luka hati itu yang susah sembuhnya. Bunda, lihat. Aku bisa nyundul kayak di TV. Wah, hebat banget anak Bunda. Nanti kalau ayah udah pulang, kamu tunjukin juga ke ayah ya. Ayah beneran mau pulang, Bun? Pasti, Nak. Ayah lagi belajar jadi orang yang lebih baik. Kita doain aja ya. Kamu luar biasa, Ca. Gak semua istri bisa sekuat itu. Tetap semangat ya. Aku selalu doain yang terbaik buat keluarga kamu. Iya, makasih, Bu.